Kita akan langsung masuk ke materi pertama kita yaitu tentang variabel. Di mana di topik variabel ini kita akan membahas pertama yaitu tentang variabel declaration. Di mana di variabel declaration ini kalau kita lihat ada 3 cara ketika kita mau mendeklarasikan sebuah variabel di JavaScript, yaitu dengan menggunakan statement var atau keyword var, let, dan juga cons. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, cara penggunaan dan juga perbedaan dari ketiga keyword tersebut, kita akan coba cari tahu dulu definisi dari variabel itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih variabel itu? Simpelnya, variabel itu adalah sebuah wadah tempat kita menyimpan sebuah nilai atau tempat kita menyimpan sesuatu. Misalnya teman-teman punya sebuah lemari, maka lemari itu kita anggap sebagai sebuah variabel, di mana di lemari itu kita bisa menyimpan barang-barang atau nilai-nilai sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitupun dengan variabel. Jadi variabel ini adalah sebuah tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai atau value. Nah, itu definisi dari variabel. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat variabel di JavaScript. Nah, seperti yang udah kita singgung di awal, kita bisa menggunakan keyword var, let, dan juga cons. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakannya dan apa saja sih perbedaan dari ketiga keyword tersebut, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Nah, untuk demo di sini saya sudah siapkan sebuah folder kosong. Lalu di sini kita akan membuat sebuah file baru dengan nama index.html. Kita akan membuat sebuah HTML5 di sini. Untuk title-nya kita akan kasih nama variable declaration. Lalu di bagian bodinya ini kita akan membuat sebuah tag h1 dengan nama variable declaration. Nah, selanjutnya kita akan coba merunning code index.html kita ini di browser. Gimana caranya? Di sini saya akan coba running menggunakan live server. Kebetulan saya sudah menginstal live servernya secara global di komputer saya. Jadi saya akan menggunakan command line. Nah, buat teman-teman yang belum menginstal, silahkan install live servernya terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk dulu ke dalam foldernya, lalu kita clear. Dan di sini untuk menjalankan live server, saya ketikkan perintah live server. Di sini pakai option host sama dengan localhost. Maka dengan begini dia akan membuatkan sebuah local server untuk kita. Nah, di sini kita sudah melihat tulisan variable declaration. Kita akan langsung masuk ke bagian inspect dan masuk ke bagian konsolnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini belum ada konsol log apapun atau masih bersih. Nah, karena konteks pembelajaran kita adalah JavaScript, di sini kita akan merunning code JavaScript kita di dalam file index.html-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita merunning kode atau script JavaScript kita di HTML. Ada 2 cara untuk merunning code JavaScript di HTML. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa membuat text script seperti ini, lalu teman-teman simpan di sebelum penutup bodinya ini. Lalu teman-teman bisa ketikkan perintah atau kode-kode JavaScript-nya di sini. Misalnya kita akan coba buat sebuah console log sederhana. Di sini hello world. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita melihat tulisan hello world di bagian konsolnya. Nah, ya sesederhana ini cara kita merunning code JavaScript di HTML. Ini adalah cara yang pertama atau biasanya disebut dengan internal JavaScript. Kita nggak akan pakai cara seperti ini karena nanti kode kita akan susah dibaca karena akan mencampur atau bercampur dengan tag HTML dan juga kode JavaScript-nya. Nah, untuk itu kita akan pakai cara yang kedua yaitu dengan nama eksternal JavaScript. Nah, kita akan memisahkan file JavaScript dengan file HTML-nya. Di sini kita akan membuat sebuah file baru dengan nama
main.js. Lalu di sini kita akan coba konsol log sederhana. Oke, di sini hello world 2. Oke. Lalu di bagian indeks HTML-nya, instead of kita menuliskan kode JavaScript-nya langsung, kita akan memanggil file main.js yang sudah kita buat tadi menggunakan atribut src. Lalu kita arahkan ke file main.js-nya atau file JavaScript yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian konsolnya, kita melihat tulisan Hello World 2. Artinya kode JavaScript-nya sudah di running atau sudah berjalan. Nah, itu dia dua cara untuk merunning code JavaScript di HTML. Kita akan langsung masuk ke bagian file main.js-nya, dan untuk file index.html-nya karena nggak kita pakai lagi, jadi kita akan close biar VS Code-nya jadi lebih clear, dan untuk MD-nya juga di sini kita akan close biar VS Code-nya jadi clear. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita, yaitu bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel di JavaScript. Seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript, yaitu dengan menggunakan keyword var, let, dan juga cons. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan coba deklarasikan variabel menggunakan var. Jadi untuk mendeklarasikan variabel, teman-teman bisa menggunakan keyword var lalu nama variabelnya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah variabel x. Nah, sesederhana ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Ini sudah selesai untuk mendeklarasikan variabel. Kalau teman-teman mau lihat nilai daripada x-nya itu apa, kita bisa konsol lalu kita masukkan nilai x-nya. Maka kalau kita lihat di sini nilainya dia masih undefined atau tidak dikenali. Kenapa? Karena di sini kita baru membuat lemarinya atau baru membuat sebuah variabel. Tapi kita belum memasukkan nilainya, sehingga konsolnya ini akan menjadi undefined. Nah, lalu bagaimana cara kita menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel? Untuk menyimpan nilai ke dalam sebuah variabel, teman-teman bisa tuliskan nama variabelnya yang sudah teman-teman definisikan, lalu diikuti dengan sama dengan, lalu nilai yang mau teman-teman simpan. Misalnya di sini 1. Maka kalau kita konsol lagi di bagian bawahnya, X, kita akan melihat tulisan 1 di bagian konsolnya. Artinya adalah nilai daripada variabel X-nya itu adalah 1. Nah, sesederhana ini cara kita mendeklarasikan variabel di JavaScript. Kalau teman-teman lihat di sini, di mana kita ada 2 step untuk membuat variabel lalu mengassign nilainya. Nah, sebenarnya kita bisa mempersimpelnya atau menyederhanakannya itu yaitu dengan cara misalnya kita buat sebuah variabel baru y, lalu kita pengen langsung mengassign nilainya. Maka teman-teman diikuti dengan sama dengan, misalkan y-nya adalah 2. Sama dengan 2, kalau kita konsol kita akan melihat tulisan 2, kita konsol variabel y-nya, maka kita akan lihat tulisan 2 di bagian konsolnya. Nah, jadi seperti ini cara kita untuk mendeklarasikan sekaligus mengassign nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, ini enggak ada bedanya ketika teman-teman mau menggunakan let ataupun cons. Misalnya di sini kita akan coba pakai let, lalu di sini kita akan coba pakai let. Nilainya nggak ada berubah, secara penggunaan sama. Jadi untuk mendeklarasikan variabel pakai let, pakai var, pakai let atau cons itu sebenarnya sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan ketika kita menggunakan cons. Nah, di mana ketika kita menggunakan cons, mungkin ini kita akan coba komen dulu. Lalu di sini kita akan coba deklarasikan variabel menggunakan cons. Maka ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel menggunakan cons, ini nggak bisa kalau nggak ada nilainya. Jadi kita harus
ketika mendeklarasikan variabel kita harus meng-assign nilainya. Misalnya nilainya adalah 10. Nah, maka kita akan lihat tulisan 10. Tapi dia nggak lanjut ke codingan berikutnya. Kenapa? Karena variabel yang kita deklarasikan menggunakan const ini kita nggak bisa ganti nilainya atau value-nya. Jadi ketika kita membuat sebuah variabel menggunakan const, maka nilainya itu tidak bisa diganti atau tetap sepanjang jalannya program. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika mendeklarasikan variabel. Var, let, dan juga const. Nah, itu adalah perbedaan pertama antara var, let, dan juga const. Mungkin biar lebih jelas, saya akan coba di sini membuat sebuah komentar. Biar teman-teman ingat bahwa var ini atau si const ini dia harus ada nilai inisialnya. Dan tidak bisa di reassign. Oke, jadi const ini harus ada nilai inisialnya, nilai pertama kali, dan tidak bisa diganti atau di reassign nilainya. Jadi ketika kita deklarasikan nilai variabel menggunakan const, maka ya udah nilainya itu tetap itu sepanjang jalannya program. Misalkan kalau 10 ya 10 sepanjang jalannya program. Dia tidak bisa dirubah. Nah, berbeda dengan let ataupun var. Iya, ini saya masukkan ke sini. Tidak harus ada nilai inisialnya dan bisa di reassign. Begitupun untuk let. Oke, ini adalah perbedaan pertama. Lalu apakah ada perbedaan lain selain perbedaan yang ini? Ada satu lagi perbedaan antara var, let, dan juga const. Nah, kita akan masuk ke bagian var terlebih dahulu di sini. Mungkin biar lebih jelas, kita akan di sini aja. Terus yang kedua. Nah, untuk variabel var, dia sifatnya adalah, ini yang ketiga, dia adalah function, scope, dan global scope. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita lihat di sini, kita akan ambil contoh menggunakan variabel X. Oke, biar lebih clear, kodenya akan coba saya hapus. Lalu di sini saya akan coba deklarasikan variabel menggunakan var. Misalnya di sini kita akan coba buat X-nya itu adalah 1, lalu kita akan membuat sebuah kondisi. Misalnya if X sama dengan 1, kita akan coba deklarasi ulang variabel X-nya itu jadi 2, lalu kita akan coba konsol X-nya di bagian sini. X pertama kita akan konsol, misalnya ini ini pertama, konsol pertama, lalu di bagian atau di luar blok if-nya ini kita akan coba konsol lagi. Di sini adalah nilai X, di sini kita kasih tanda kedua. Kita akan lihat perbedaannya. Kalau kita lihat ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai variabel X dengan nilai 1, lalu kita akan kasih kondisi. Ini namanya block scope. Ini satu scope. Satu scope itu adalah satu kurung kurawal ini. Lalu di dalam kurung kurawal ini atau di dalam if statement-nya ini, kalau X-nya ini sama dengan 1, dia otomatis akan masuk ke sini karena X-nya adalah 1. Kita akan mendeklarasikan variabel X lagi, nilainya adalah 2. Ketika kita konsol di sini, maka X-nya itu adalah 2. Jelas, ini 2. Tapi ini akan mempengaruhi nilai yang di luar scope-nya ini. Si variabel X yang pertama ini. Ketika kita konsol yang di luar, nilai X-nya pun berubah jadi 2. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah sifat daripada si keyword var, di mana variabelnya itu bersifat global. Jadi, walaupun dia beda scope, dia akan tetap terpengaruhi nilainya.
Nah, jadi hati-hati ketika teman-teman mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi sifat daripada si X-nya, sifat daripada variabelnya, keyword var-nya ini adalah sifatnya global scope. Jadi walaupun kita deklarasikan variabel X di dalam scope-nya ini, dia akan mempengaruhi di scope yang lain. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, ini sifat daripada keyword var. Nah, kita akan coba lihat sifat daripada keyword yang lainnya. Oke, di sini kita akan coba lihat sifat daripada keyword yang lainnya. Ini sifat yang pertama, yaitu ini sifat yang kedua, kita akan coba di sini. Dan sifat yang ketiga di sini adalah block scope. Nah, maksud daripada block scope-nya ini seperti apa? Sekarang kita akan coba ganti deklarasi variabel yang tadinya menggunakan var menjadi menggunakan let. Nah, sekarang teman-teman akan lihat perbedaannya. Kalau yang pertama, nilainya ini akan berubah jadi 22, yang di dalam ini mempengaruhi var yang di luar. Sekarang kita akan coba ganti menggunakan let. Let X sama dengan 1, lalu kalau X-nya sama dengan 1, kita akan let X-nya itu akan diganti jadi 2. Sekarang kalau teman-teman lihat, di mana konsol pertama nilainya adalah 2. Sedangkan konsol yang kedua nilainya tetap 1. Nah, ini yang disebut dengan block scope, di mana kalau kita mendeklarasikan variabel menggunakan let, dia sifatnya atau hidupnya di scope itu saja. Jadi kalau ada di scope lain atau di luar scope daripada itu, nilainya nggak akan terpengaruhi. Nah, ini adalah sifat daripada let, yaitu block scope. Nah, satu scope ini adalah satu kurung kerawal ini. Ini satu scope gitu. Jadi konsol pertama dia nilainya adalah 2 dan konsol kedua adalah nilainya 1, di mana 1 ini adalah dari sini. Jadi nilai pertamanya atau nilai X-nya ini tetap tidak terpengaruhi walaupun kita mendeklarasikan variabel dengan nama yang sama lalu nilainya beda. X yang pertama ini tidak terpengaruhi, ketika kita konsol nilainya tetap. Nah, itu adalah sifat daripada si keyword let. Nah, kita akan masuk ke keyword yang ketiga, yaitu cons. Nah, cons ini relatif mirip dengan let. Jadi yang pertama ini yang tadi udah kita bahas, dia harus ada nilai inisialnya. Sifat yang pertama, lalu sifat yang kedua, dia tidak bisa di-reassign. Dan sifat yang ketiga adalah dia juga sifatnya block scope. Kita copy aja. Block scope. Jadi kita copy. Jadi kalau misalkan teman-teman mendeklarasikan variabel menggunakan cons, di sini kita deklarasikan lagi variabel menggunakan cons, maka ini sama seperti kita mendeklarasikan menggunakan let. Dia akan hidup di scope itu saja atau scope tertentu saja tanpa mempengaruhi scope yang lain ataupun scope global. Dimana kalau kita lihat di sini, konsolog pertama nilainya 2, tentu ini diambil dari sini. Lalu konsolog pertama yaitu 1. Ini diambil dari kita mendeklarasikan pertama kali. Itu adalah 3 sifat atau 3 perbedaan daripada ketiga keyword untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Jadi saya coba akan recap. var ini sifatnya adalah function scope dan juga global scope. Jadi hati-hati ketika nilai atau teman-teman mendeklarasikan variabel menggunakan var, karena dia nilainya akan terpengaruhi walaupun kita mendeklarasikan variabel baru dengan nama yang sama di scope yang berbeda. Dia bisa di-reassign dan ketika kita membuat atau mendeklarasikan variabelnya tidak harus ada initial value-nya. Oke, itu untuk var. Lalu untuk let ini, dia yang pertama, sifat yang pertama yaitu ketika kita mendeklarasikan variabel menggunakan let, dia tidak harus ada nilai inisialnya, lalu dia bisa di-reassign atau nilainya bisa kita ganti, dan dia sifatnya adalah block scope. Dia ketika kita mendeklarasikan variabel di scope tertentu, maka dia akan hidup di scope itu saja, tanpa mempengaruhi scope yang lain. Nah, itu untuk let. Lalu untuk cons, nah ketika kita mendeklarasikan variabel menggunakan cons, yang pertama
kita harus langsung menulis nilai inisialnya. Jadi kita nggak bisa memasukkan nilai undefined atau tanpa menulis nilai inisialnya itu apa, maka dia akan error. Oke, lalu sifat yang kedua dari cons ini adalah dia tidak bisa di-reassign. Ini tentu berbeda dengan let dan juga var ya. Let dan var dia bisa di-reassign, tapi untuk cons dia tidak bisa di-reassign. Jadi hati-hati teman-teman untuk mendeklarasikan variabel menggunakan cons. Jadi pertimbangkan mana emang nilai-nilai atau variabel-variabel yang emang nilainya tidak akan pernah berubah sepanjang jalannya program. Jadi teman-teman bisa menggunakan cons ini. Dan dia juga sifatnya adalah block scope sama seperti let. Ketika kita mendeklarasikan variabel menggunakan cons di scope tertentu, maka dia akan hidup di scope itu aja. Nah, itu dia cara kita mendeklarasikan variabel di JavaScript menggunakan ketiga keyword tadi, yaitu var, let, dan juga cons. Dan kita juga sudah lihat perbedaan dari ketiganya. Oke, itu dia untuk videonya atau untuk materi daripada variable declaration. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.